Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi dan salam jitu. Guys, hari ini kita akan belajar kimia lagi ya di video saya. Kita akan bahas konsep mol hari ini. Saya akan terangkan sedikit tentang konsep mol dan kita akan belajar beberapa latihan. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe dulu. Kita sama-sama membangun channel ini agar bisa terus berkontribusi dalam pendidikan Indonesia ya. Nah, kita mulai ya guys. Nah, kita mulai dengan konsep mol. Kalian pernah belajar mol itu dari sejak SMP ya. Mol itu kan jumlah zat sebenarnya, satuan dari jumlah zat. Jadi kalau massa zat kan gram ya, kemudian satuan untuk panjang misalkan meter atau sentimeter. Nah, satuan mol ini kita kenal untuk menentukan berapa banyak suatu zat dalam perhitungan kimia biasanya ya. Nah, mol ini nanti bisa kita representasikan, nanti bisa kita cari dari gram. Gram itu berarti massa ya. Kemudian juga dari volume atau jumlah partikel. Jumlah partikel. Kemudian juga bisa dalam ini volume ya, volume kalau dia dalam bentuk gas. Jadi kita akan bahas tiga ini. Kita akan bahas yang pertama nanti, yang pertama dalam gram seperti apa, kalau misalkan ada hubungannya dengan gram. Kemudian kalau ada hubungannya dengan jumlah partikel itu berarti berapa jumlah atomnya, berapa biji gitu ya dalam satu mol itu. Kemudian berapa jumlah molekulnya, kalau misalkan kita udah belajar molekul dan atom ya, membedakannya gimana, berapa biji lah gitu si zat itu dihitungannya. Kemudian nanti kita juga akan bahas volumenya kalau misalkan dalam gas, dalam bentuk gas ya. Nah, untuk gram ini kita bisa cari gini. Molnya simbolnya N kecil sama dengan berapa massanya, biasanya saya singkat GR dibagi MR-nya. MR ini molekul relatif, massa molekulnya biasanya kita bilang gitu ya. Jadi mol sama dengan gram per MR. Kalau jumlah partikel, hubungan dengan mol apa? Jumlah partikel, baik ini jumlah atom maupun jumlah molekul, sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, L simbolnya ya. Kalau tidak diketahui di soal, biasanya L sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Pangkat 23 berarti 6,02000000 gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk volume ini ada beberapa kondisi. Kalau dia pada STP itu standard temperature and pressure, suhu dan tekanan standar 0 derajat Celcius 1 atm. Nah, maka volumenya ya, volume sama dengan mol dikali 22,4. Sedangkan kalau dia dalam tidak diketahui, tidak segini ya, tidak 0 derajat Celcius 1 atm, kita bisa pakai P dikali V. P itu pressure dikali volume sama dengan mol dikali tetapan gas ideal R ya, dikali temperature ya. Temperature dalam Kelvin. R-nya bisa diketahui di soal ya. Kemudian kalau misalkan tidak diketahui nih suhunya berapa, tekanannya berapa, bukan STP juga. Nah, tapi ada gas pembanding biasanya ya. Kita bisa pakai ini. Volume 1 dibagi mol 1 sama dengan volume 2 dibagi mol 2. Jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Kita pelajari ini dari hukum Boyle-Gay-Lussac yang sebelumnya kita bahas. Baik, kita langsung ke soalnya. Nanti kita akan bolak-balik ke sini. Ini materinya. Sebenarnya ada satu lagi, molaritas, tapi nanti kita akan pelajari belakangan ya. M besar itu molaritas, konsentrasi. Itu ada hubungannya juga dengan mol. Tapi kita akan pelajari itu belakangan. Sekarang kita ke materi berikutnya ya. Maksud saya kita coba lihat contohnya, contoh soalnya. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini ada soal jumlah mol dalam 24 gram MgSO4 dan 6,72 liter gas NH3 pada STP. Berarti ada dua nih yang diminta, yang MgSO4 sama NH3. Nah, NH3 tapi diketahuinya volume, kalau yang ini diketahuinya massanya, gramnya. Ya, bagaimana? Oke. Kalau diketahui gramnya, tadi kita kembali. Nah, ini kalau diketahui gramnya,
Berarti kita bisa pakai rumus ini, gram per mr, dapat molnya ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau misalkan yang ini diketahui gramnya, maka kita bisa pakai rumusan gram per mr untuk si MgSO4. MgSO4 molnya N kecil sama dengan gram atau masanya dibagi mr. Masanya berapa? Masanya dibilang 24 gram. Dibagi mr-nya berapa? Kita hitung di sini. Mg-nya di soal ini 24. Untuk mencari mr gini ya, 24 ditambah S-nya 32. 32 ditambah oksigennya ini 16 bukan 26, salah ya, mohon maaf nih. Karena ada 4 oksigennya, maka kita kali 4. Jadi 16 kali 4 sama dengan 64. Jumlahin ya, tambah 64. Berarti ini 32 ditambah 64 100. 32 ditambah 64 96 ditambah 24. Berarti 120 ya ini ya. 120, maka MR 120, kita masukin di sini 120. 24 dibagi 120 itu kalau 24 bagi 12 kan 2 ya. Berarti ini 0,2 mol. Nah, ini sudah selesai untuk MgSO4 ya. Berarti ini salah dong. Ini kan ini 1 mol, 2 mol salah ya. Jadi antara D dan E. Sekarang kita cari molnya si NH3. NH3 diketahuinya pada STP, volume. Berarti kita kembali. Nah, kalau volume kita lihat volumenya pada STP, berarti yang ini kita pakai ya rumusnya. Maka volume sama dengan mol dikali 22,4. Kalau kita mau cari molnya, berarti mol sama dengan volumenya dibagi 22,4. Ya, kita lanjut kembali lagi. Maka ini kalau ditahu volumenya, maka mol sama dengan volume dibagi 22,4. Sama dengan volumenya berapa? 6,72 dibagi 22,4 berapa nih? 22,4 12. Waduh, mantap. Coba kita cek. Kita pakai kalkulator aja lah ya. Ada kalkulator di sini nih. Sebentar, kalkulator. Ceritanya pakai barang haram. Kalkulator, mana nih kalkulator? Ya, kalkulator. 22,4. Berapa tadi? Lupa. Balik lagi. 6,72 ya. 6,72 dibagi 22,4. Ya, dapatnya 0,3 ternyata ya. Jadi ini jawabannya dapatnya 0,3 mol. Ya. Yang berarti ini jawaban yang D. Nah, ini contohnya penerapan mol jika ada hubungannya dengan gram, dan mol jika ada hubungannya dengan volume standar dan tekanan standar ya. Volume gas-gas dalam keadaan standar. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, ini dalam 4,92 liter gas CO2 pada kondisi 27 derajat Celcius 1 atm. Berarti bukan STP ini, tapi ada suhunya 27 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Kalau STP kan standar temperature and pressure, itu suhunya harus 0 derajat. Sedangkan ini suhunya 27 derajat. Berarti ini kondisi khusus ya. Nah, maka suhu temperature-nya jadi sama dengan, harus jadiin Kelvin. Kelvin itu berarti Celsius ditambah 273 ya. Jadi 27 ditambah 273 sama dengan 300 ya. Sedangkan ini pressure-nya, tekanannya, tekanan 1 atm. Kemudian yang diminta adalah molnya berapa. Berarti kita masuk ke rumus yang ini. Bentar. Kita kembali. Nah, volume pada keadaan bukan STP, maka pakai ini PV sama dengan N dikali R dikali T ya. Lanjut. Maka P dikali V sama dengan mol dikali R dikali T. Yang diminta molnya. Maka ini kita yang RT-nya kita pindahin ke sebelah kiri atau pura-pura pindah aja ya. Mol sama dengan P dikali V dibagi R dikali T gitu. Pressure-nya dibilang 1 atm dikali volumenya 4,92.
dibagi R-nya 0,082, temperature-nya 300 ya. Nah, ini ratus sama ini berarti pindah ke sini ya. 8,2 dikali 3. 8,2 dikali 8 dikali 3 itu 24. 24,6 berarti ya. Ini jadiin 24,6. Kemudian wah, ini angkanya koma-koma. Kita kembali ke kalkulator gimana ya? 4,92. Kalkulator bantu ya. Kita balik ya. 4,92 dibagi berapa tadi? 24,6. Oh, 0,2 ternyata jawabannya. Berarti jawabannya 0,2 mol. Ada ya? Yang A, yang B. Hampir salah ya. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Jadi ini, untuk soal yang ini hubungannya antara mol dengan volume, tapi bukan pada keadaan standar temperature and pressure. Soal terakhir mungkin untuk yang video ini ya, karena ini udah 11 menit tuh ya. Kalau kepanjangan nanti agak repot di uploadnya. Dalam 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul gas CH4. Jadi CH4-nya, dalam soal ini CH4-nya nih, si CH4-nya ada sebanyak 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul. Ya, ada sekian biji gitu ya. Memiliki jumlah mol sebesar berapa? Diketahui L-nya, bilangan Avogadro. Jadi ini jumlah molekul atau jumlah partikel. Hubungannya ini berarti jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Ya. Berarti kita bisa pakai rumusan ini untuk menentukan jumlah molnya. Jadi tadi kita tuliskan rumusnya jumlah partikel sama dengan mol dikali L. Sehingga kalau ditanya molnya, maka mol sama dengan, ini pura-pura pindah L-nya, jumlah partikel dibagi L. Oke. Nah, jumlah partikel, jumlah molekul sama dia juga. Kalau partikel CH4 kan molekul berarti ya, bukan atom. Karena di sini ada C, ada H berikatan ya, berarti molekul, sama aja jumlah partikel berarti. Nah, berarti ini jumlah partikel 3,01 kali 10 pangkat 22 dibagi L-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Berarti ini bagi ini dapat 2-nya di bawah ya. Kemudian ini pangkat 22 pangkat 23, berarti ini pangkatnya tinggal 1. Oke, berarti tinggal 1 per 2 kali 10 ya 20, 1/20. 1/2 itu 0,5. Kalau 1/20 berarti 0,05 mol. Jadi jawabannya yang C. Nah, ini contoh untuk hubungan antara jumlah molekul atau jumlah partikel dengan mol ya. Jadi kita sudah pelajari ketiga hubungan ya. Mol ini bisa untuk mencari gram atau sebaliknya gram bisa untuk mencari mol. Kemudian hubungan dengan volume dan hubungan dengan jumlah partikel ya. Saya yang volume cuma yang ini aja, yang ini yang belum kita pelajari. Tapi nanti kita akan pelajari ke video-video berikutnya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe dulu di channel saya untuk mengikuti video-video berikutnya. Dan semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jitu.